Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Galuh Pandu pemirsa. Pagi hari ini kami mendapatkan informasi berkaitan kebakaran yang melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan saat ini api masih berkobar di kawasan padat penduduk Kemayoran, Jakarta Pusat, dan nampak tadi ada sejumlah petugas pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi untuk memadamkan api yang terus berkobar di sana. Kebakaran terjadi di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat, dan sejumlah personil pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan api. Terlihat api masih terus melalap bangunan-bangunan yang nampaknya seperti bangunan semi permanen di sana. Terlihat bangunan sudah mulai runtuh dan sepertinya banyak rumah yang terdampak akibat kebakaran ini. Warga juga berkerumun di sana untuk menyaksikan peristiwa ini dan melakukan upaya seadanya untuk membantu meminimalisir dampak dari api. Dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan sangat cepat meluas di kawasan padat penduduk tersebut dan merembet ke area di sekitarnya. Nampak warga sedikit berupaya untuk menyiram dengan air dan sumber daya seadanya, serta petugas pemadam kebakaran yang masih terus menyemprotkan air ke area api. Dan belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Guna memadamkan api, sedikitnya ada 29 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Jam berapa ini? Enggak, kamu dulu ya? Bang, jangan terlalu dalam itu. Adek, jangan terlalu dalam, Dek. Takut rumbu doang itu. Ya. Jauh, Dek. Di kawasan Kemayoran, Jakarta, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api di kawasan tersebut. Dan warga pun masih ada di lokasi kejadian untuk menyaksikan dan juga melihat kawasan padat penduduk tersebut dilalap oleh api. Dek, jangan terlalu maju, Dek. Takut timbul, Dek. Ya. Suasana di sana gelap dan warga pun berusaha untuk bisa melihat kondisi rumah mereka, dan kebakaran ini berlokasi di kebun kosong. Ya, Sepio, turun dulu Sepio, mobil lagi Sepio. Karena selang,
Oh semprot. Gua mundur dulu. Dan kebakaran ini juga menerjunkan 129 personil unit damkar dan 29 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Ya, makanya. Warga masih banyak yang berkumpul di lokasi kejadian dan nampaknya kondisi listrik di sana juga sudah padam akibat kebakaran yang terjadi. Gua moving. Dan ini merupakan kawasan padat penduduk sehingga api dengan cepat menyebar di kawasan tersebut, terutama melalap material-material yang mudah terbakar karena bangunan di sana banyak merupakan bangunan semi permanen. Diduga sementara api disebabkan karena korsleting listrik yang ada di kawasan tersebut, namun kami belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran ini. Saya Priyo, gue moving lagi. Ya, upaya pemadaman masih terus dilakukan dan diketahui ada sekitar 129 personil damkar serta 29 unit pemadam kebakaran yang terus berupaya untuk memadamkan api yang terus berkobar. Kalau fokus bilang ya, kalau fokus. Dan pemirsa, kita akan dengarkan keterangan dari Ketua RT setempat berkaitan dengan kebakaran ini. Kalau penyebab belum ketahuan, mungkin kalau udah tengah malam korslet. Oh, diduga korslet ya? Iya. Apa ini rata-rata bangunannya Rumah kumuh semua. kalau materialnya rata-rata dari apa? Kayu atau Plek kayu semua. kayu semua, jadi gembangin nyambar ya. Kira-kira berapa RT nih Pak? Ini gabungan kan ya. Di sini mungkin baru 2 RT kali. Baru 2 RT ya. Di RW berapa sih Pak? 4. RW 4 Kelurahan Bangpas. Ya, itulah tadi keterangan yang disampaikan oleh Ketua RT setempat yang berdasarkan keterangannya, api ini menyebabkan kebakaran yang berdampak pada 2 RT di wilayah tersebut. Dan kebakaran terjadi pada tengah malam, antara tengah malam hingga dini hari yang sementara diduga akibat korsleting listrik. Informasi sementara yang kami dapatkan adalah kebakaran terjadi pada sekitar pukul 01.15 waktu Indonesia Barat. Dan masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah rumah warga yang ludes terbakar akibat terbakar oleh api. Proses pemadaman pun masih terus berlangsung, melihat bahwa api masih terus berkobar di kawasan tersebut dan membumbung ke angkasa. Dan dikarenakan kawasan tersebut adalah kawasan padat penduduk serta semi permanen, sehingga menyulitkan para petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Material mudah terbakar sehingga api terus berkobar dan melalap rumah-rumah warga yang ada di sana. Warga pun tampak berupaya untuk memadamkan dengan sumber daya seadanya, dengan seember air, dan menyelamatkan material serta properti yang mereka miliki dengan seadanya. Mereka bergotong royong untuk mengumpulkan air yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyiramkan air ke properti mereka dan berusaha menyelamatkan properti mereka masing-masing. Sementara api masih terus berkobar dan ada sekitar 125 personil pemadam kebakaran serta 29 unit pemadam kebakaran juga masih berjibaku untuk memadamkan api, dan ada sekitar
2 RT yang terdampak dari akibat kebakaran ini berdasarkan keterangan dari Ketua RT, sehingga diperkirakan ada puluhan rumah yang akan terdampak dari peristiwa kebakaran ini. Gue pindah tempat lain ya. Ada nyala lagi nih. Ya, kami kembali informasikan pada Anda bahwa inilah situasi terkini di kebakaran yang melanda kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan ini adalah kawasan padat penduduk, serta para petugas pemadam kebakaran juga masih berjibaku untuk memadamkan api yang belum juga padam. Diperkirakan kebakaran terjadi pada sekitar pukul 01 dini hari tadi. Ada sekitar 125 personil pemadam kebakaran sudah diterjunkan untuk memadamkan api serta 29 unit kendaraan pemadam kebakaran. Dan warga yang ada di sekitar lokasi kejadian yang nampaknya rumahnya masih belum terdampak ini berusaha dan berupaya untuk mencegah atau meminimalisir dampak dari kebakaran yang terjadi di area belakang. Berdasarkan keterangan Ketua RT tadi bahwa ada sekitar 2 RT yang terdampak akibat kebakaran ini, sehingga ada sepertinya atau diperkirakan ada puluhan rumah warga yang terdampak akibat peristiwa ini. Warga pun berusaha untuk menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Tadi juga kami melihat ada upaya-upaya warga untuk memadamkan api dengan sumber daya seadanya, dengan ember-ember air yang berusaha untuk disiramkan ke properti-properti milik mereka. Tampak warga masih berusaha untuk menyelamatkan properti-properti, barang-barang yang sekiranya berharga yang masih bisa diselamatkan akibat dari peristiwa kebakaran ini. Meskipun sepertinya api pun semakin meluas dan masih menyebar untuk membakar material-material yang mudah terbakar di kawasan tersebut. Mengingat bahwa kawasan tersebut adalah kawasan padat penduduk dengan bangunan semi permanen yang menyulitkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api di kawasan tersebut. Area kebakaran ini terletak di bagian belakang Polres Metro Jakarta Pusat dan terhitung kebakaran ini sudah 3 kali terjadi peristiwa kebakaran baru di awal tahun 2025 di Jakarta. Ini menambah daftar panjang peristiwa kebakaran yang sebelumnya kebakaran terjadi di Glodok Plaza. Dan selang beberapa hari kemudian atau sekitar 1 minggu kemudian terjadi kembali di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran yang melanda kawasan Kemayoran ini, namun diperkirakan disebabkan karena korsleting listrik di kawasan tersebut. Ya. Udah. Dan inilah para petugas pemadam kebakaran beserta warga membantu untuk proses pemadaman api di kawasan tersebut. Namun sepertinya api masih terus meluas dan membakar material-material yang mudah terbakar di area tersebut. Tadi kami melihat warga juga berupaya untuk menyelamatkan properti dan barang-barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan, serta berupaya untuk memadamkan api dengan sumber daya seadanya. Dan diketahui bahwa informasi yang kami dapatkan, meskipun pada pukul 1 dini hari tadi ketika kebakaran dilaporkan terjadi di kawasan Kemayoran, terjadi hujan sedikit gerimis, namun kebakaran masih bisa terjadi di kawasan tersebut.
Iya, ini maksudnya sudah ketutupan nih. Terlupang. Ya. Ini mau ada ini. Walaupun sudah terjadi mulai dilaporkan pada sekitar pukul 1 dini hari tadi, hingga saat ini pada pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, artinya sudah sekitar 4 jam, tugas pemadam kebakaran dan warga masih berupaya untuk memadamkan api, namun api masih belum berhasil dipadamkan. Informasi sementara bahwa kebakaran ini melanda 2 RT, yang artinya diperkirakan ada puluhan rumah warga terdampak akibat peristiwa kebakaran ini. Warga sekitar hanya mampu menyaksikan proses pemadaman api yang dilakukan oleh sekitar 125 personil damkar, dan beberapa di antaranya berusaha untuk menyelamatkan properti mereka dan berusaha untuk memadamkan api dengan sumber daya seadanya. Mereka hanya bisa pasrah untuk menyaksikan, mengingat lokasi tersebut juga cukup berbahaya dengan api yang semakin membesar dan terus meluas membakar material-material mudah terbakar di kawasan padat penduduk tersebut. Bisa dikit lagi live. Ini yang apinya nyala lagi nih ya. Awalnya dikit. Lagi live nih. Dan kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat ini menambah daftar panjang kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta sepanjang awal Januari 2025. Boleh. Diketahui bahwa dilaporkan pada pukul 1 dini hari, api bertambah besar pada 1,5 jam kemudian. Kemudian api juga merembet ke wilayah komplek di sebelahnya. Dan sekitar pada pukul 3 dini hari, terjadi hujan, informasi yang kami dapatkan. Kemudian alhasil satu jalanan tertutup asap di tengah malam. Laporan dari warga ini mendapatkan informasi bahwa terdengar suara material-material terbakar dan belum juga berhenti. Hingga saat ini para petugas pemadam kebakaran dan warga masih bekerja sama bersama-sama berjibaku untuk memadamkan api yang nampaknya masih terus menjalar di area sekitar dan membakar habis material-material yang mudah terbakar di kawasan padat penduduk ini. Menurut keterangan warga sekitar di kawasan Kebun Kosong yang terjadi di area kebakaran, tepatnya di belakang Polres Metro Jakarta Pusat ini, warga melihat api yang berwarna merah-merah dan asap yang begitu banyak, dan gedung-gedung yang berwarna merah, dan warga pun mendengar suara ledakan. Suara ledakan yang suaranya terdengar cukup jauh dari warga yang berada di area sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan warga setempat pun hanya bisa pasrah dan menyaksikan peristiwa yang melanda kawasan tempat tinggal mereka. Diketahui sementara bahwa kebakaran tersebut terdampak bagi 2 kawasan RT, yang mana berarti ada sekitar puluhan rumah warga yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran ini, namun diduga penyebab kebakaran adalah karena korsleting listrik. Tadi kami melihat bahwa warga yang ada di area kebakaran, di rumah-rumah yang masih nampaknya utuh setengah, yang terdampak secara fisik masih berupaya untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka serta properti-properti mereka, dan berupaya untuk memadamkan api
secara swadaya dengan sumber daya seadanya. Ini ntar, Pak. Bapak, sini Pak. Nah, ya Pak. Ini. Bapak namanya siapa? Nama saya Wahyudi, Pak. Dari awalnya mungkin kejadian jam 12-an lewat ya. Kita jam 12 lewat. Itu dari ujung dekat kantor Polres. Itu api membumbung gede. Ya namanya pembangunan padat seperti ini ya cepat meluas lah, Pak. Rumah Bapak sendiri gimana, Pak? Rumah saya juga habis, Pak. Keluarga alhamdulillah ada. Cuma yang saya selamatkan surat-surat penting aja, Pak. Jadi baju-baju anak sekolah, yang lain-lainnya nggak saya pikirin. Yang penting anak sama surat-surat penting saya selamatkan dulu. Masalah harta benda saya nggak pikirin. Dan saya juga ikut berpartisipasi untuk bantu pemadam kebakaran. Sampai dari kejadian sampai sekarang ini seperti ini. Ya mudah-mudahan ada donatur-donatur yang mau membantu dengan musibah warga setempat sini lah, Pak. Intinya warga di Kebon Kosong, Kelurahan Kebon Kosong, RW 04 ini sedang kena musibah lah intinya. Dari pertama RW 4 sebelah Jiung sana, kembali lagi ke seberangnya lagi. Ini belum ada sebulan, Pak, bisa berurutan. Jadi saya juga tidak tahu, mungkin karena ini musibah atau saya sendiri tidak tahu. Intinya dalam sebulan ini satu kelurahan itu dalam satu RW ini bisa kena semua. Itu mungkin Pak ya bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke Tom, baik lagi Tom. Mulai ke tengah, tadi emang di depan Tom. Sumpah lu. Kagak nyari ancang-ancang. Siapa tuh? Nyari ancang-ancang ini. Dan nantinya api bisa dengan cepat dipadamkan. Lo nggak bisa maju Jika lagi, Tom. laporan warga adalah api ini terjadi atau muncul pada sekitar pukul 1 dini hari, artinya sudah 4 jam, api masih belum bisa dipadamkan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan api dari pukul 1 kemudian terus membesar di pukul 2 pagi berdasarkan informasi dari warga. Kemudian pada sekitar pukul 3 pagi terjadi hujan, ya kemudian membuat kawasan tersebut penuh dengan asap. Laporan dari warga juga mendengar suara ledakan-ledakan serta melihat gedung-gedung berwarna merah karena api yang masih terus melalap kawasan padat penduduk tersebut. Kami melihat di situ adalah bangunan-bangunan semi permanen sehingga petugas pemadam kebakaran juga kesulitan untuk memadamkan api karena material yang mudah terbakar. Sebagian warga hanya bisa pasrah melihat tempat tinggal mereka terbakar api, namun sebagian lainnya juga masih berupaya secara swadaya untuk memadamkan api melalui sumber-sumber air terdekat dengan menggunakan ember-ember. Dan petugas pemadam kebakaran, kami mendapatkan informasi ada sekitar 125 personil pemadam kebakaran yang masih terus berupaya untuk memadamkan api dari kejauhan, mengingat api juga masih terus membesar. Sepertinya petugas pemadam kebakaran ini sudah mulai masuk ke area api untuk memadamkan api yang terus menjalar, membakar material-material mudah terbakar di kawasan padat penduduk Gambar yang tadi, yang Kemayoran, Jakarta Pusat. Gambar dulu. Ini gue geser dulu. Dan peristiwa kebakaran ini pun menambah kasus kebakaran yang terjadi di sepanjang bulan Januari.
tahun 2025. Namun jika kita melihat ke belakang, diketahui bahwa Provinsi Jakarta ini mencatat ada 677 kasus kebakaran yang terjadi di ibu kota sepanjang bulan Januari Oktober tahun 2024 dengan kerugian yang bisa mencapai 292 miliar rupiah. Sebagian besar kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Jakarta ini disebabkan karena korsleting listrik, dan kebakaran di kawasan Kemayoran ini juga diduga disebabkan karena korsleting listrik. Namun kami masih belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat kali ini. Dari 677 kasus kebakaran yang terjadi pada sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2024 lalu, ada 463 kasus yang disebabkan karena korsleting atau arus pendek listrik. Artinya sebagian besar kebakaran ini disebabkan oleh arus pendek listrik. Selanjutnya ada kasus yang disebabkan karena tabung gas meledak, 31 kasus, sementara pembakaran sampah 12 kasus, karena disebabkan lilin 1 kasus, dan penyebab lain ada 170 kasus. Bagus itu, Pak. Terlihat warga juga masih terus berupaya untuk memadamkan api di properti milik mereka dan berupaya untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan di kawasan terdampak area kebakaran tersebut. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari kejauhan nampaknya karena api yang membesar masih belum memungkinkan petugas pemadam untuk mendekati area api yang menjalar di kawasan padat penduduk di Kemayoran Jakarta Pusat. Sementara informasi yang kami dapatkan ada 2 RT yang terdampak akibat kebakaran ini, yang artinya ada sekitar puluhan rumah warga terdampak. Dan kami melihat juga masih ramai di area tersebut. Sebagian warga hanya bisa pasrah menyaksikan proses pemadaman, dan sebagian lainnya masih berusaha untuk memadamkan api dengan swadaya, dengan sumber-sumber daya yang seadanya, dengan sumber-sumber air terdekat dengan menggunakan ember. Dan peristiwa kebakaran ini akan menjadi kasus yang kedua setelah sebelumnya terjadi kebakaran di Jakarta di kawasan Glodok Plaza di awal tahun 2025. Sementara itu, melihat data terakhir yang kami terima pada sepanjang tahun 2024, yakni pada bulan Januari hingga Oktober 2024, ada sebanyak 677 kasus kebakaran yang melanda wilayah Jakarta. Dari 677 kasus tersebut, 400-an kasus diantaranya disebabkan karena korsleting atau arus pendek listrik. Sementara kebakaran yang terjadi di kawasan Kemayoran ini juga diduga karena korsleting listrik, namun kami belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan pula ada sejumlah cara untuk menghindari penyebab dari kebakaran ini, mengingat kebakaran terbanyak disebabkan karena arus pendek listrik atau korsleting, sehingga
informasi yang kami dapatkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan adalah untuk mencabut sumber-sumber listrik pada saat rumah ditinggalkan dan menghindari rokok di dalam rumah, menghindari menyalakan lilin dalam rumah karena itu menjadi salah satu penyebab kebakaran juga. Kemudian pastikan untuk melepas dari sumber-sumber listrik yang menghasilkan panas, misalnya seperti setrika. Menyediakan apar di rumah-rumah agar apabila terjadi titik atau sumber api bisa langsung segera dipadamkan. Dan apabila mengalami tabung gas meledak, Anda juga bisa memadamkannya dengan menggunakan kain basah untuk menutup sumber api yang ada di kawasan rumah Anda. Geser sana lagi. Geser dulu ya. Gue buat tracking ya. Ada beberapa tips lain, diantaranya adalah menjauhkan benda yang mudah terbakar dengan sumber-sumber listrik atau sumber-sumber api. Kemudian matikan peralatan listrik saat tidak digunakan, cabut kabel elektronik saat tidak digunakan apabila terutama pada saat Anda berpergian ataupun saat Anda tertidur. Awasi penggunaan kompor dan pastikan kompor mati sebelum ditinggalkan seperti ditinggal tidur atau ditinggal pergi. Hindari merokok di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah atau tempat yang mudah terbakar. Kemudian periksa peralatan listrik secara berkala. Periksa kabel listrik rumah secara berkala, terutama kabel tersembunyi yang mungkin rusak akibat gigitan tikus, karena ini juga berpotensi untuk menyebabkan arus pendek dan menyebabkan kebakaran. Siapkan alat pemadam kebakaran atau APAR, sehingga apabila terjadi kebakaran di rumah bisa segera dapat diatasi. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tampak petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api dari kejauhan dan belum bisa mendekati ke titik api mengingat api masih terus berkobar. Warga pun di luar hanya bisa menyaksikan dengan pasrah peristiwa yang terjadi di depan matanya. Beberapa yang lainnya berusaha untuk memadamkan api secara swadaya dengan menyiramkan air dari ember-ember yang ada di dekat mereka. Diketahui bahwa ada sekitar 125 personil pemadam kebakaran untuk memadamkan api, serta 29 unit damkar juga sudah diterjunkan untuk memadamkan api. Material yang mudah terbakar di kawasan padat penduduk ini juga menyulitkan proses pemadaman kebakaran, yang mana kebakaran dilaporkan terjadi pada sekitar pukul 1 dini hari hingga pada pukul 5 pagi ini masih belum berhasil dipadamkan, artinya membutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih untuk memadamkan api. Pemirsa, kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat akan kembali kami informasikan untuk Anda. Breaking news segera kembali setelah jeda berikut ini.